Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mas Asmi, Mas Bagus, Mas Bayu, Mas Billy, dan saya sendiri, Brian. Kali ini akan memaparkan tentang peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum. Kami memilih tema peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum. Itu kami menemukan ada 3 isu, yaitu yang pertama kesenjangan kompetensi digital ASN, yang kedua fragmentasi sistem digital antar unit, dan yang ketiga resistensi budaya kerja konvensional. Dari ketiga isu tersebut, kelompok kami memetakan isu tersebut dari data, fakta, dan dampaknya. Kita mulai dari isu yang pertama, isu kesenjangan kompetensi digital ASN. Dari data di lapangan, belum ada literasi digital yang memadai, didukung dengan faktanya yaitu ASN kesulitan menggunakan aplikasi digital seperti e-planning, SIPID, dan BID yang berdampak pada pelayanan publik yang menjadi lambat dan tidak optimal, dan risiko kesalahan input data. Lalu kita masuk ke isu yang kedua, ada fragmentasi sistem digital antar unit. Dari data di lapangannya, sistem digital antar direktorat atau lintas kerja belum sepenuhnya terintegrasi, yang didukung dengan fakta banyak masih adanya duplikasi data dan proses manual yang masih berjalan secara paralel, yang berdampak pada penurunan efisiensi kerja, peningkatnya beban kerja ASN, dan menyulitkan pengambilan keputusan yang berbasis data. Kita masuk isu yang ketiga, resistensi budaya kerja konvensional. Dari data di lapangan, sebagian ASN masih enggan beralih dari prosedur manual ke digital, yang didukung dengan fakta kebiasaan lama masih bertahan dan insentif inovasi masih minim, yang berdampak kepada inovasi digital dan adopsi teknologi terhambat dan pelayanan publik tidak mengalami transformasi signifikan. Selanjutnya adalah dengan mengaitkan ketiga isu tadi dengan konsep manajemen ASN dan smart ASN. Untuk isu yang pertama yaitu kesenjangan kompetensi digital ASN jika dikaitkan dengan manajemen ASN, yaitu dengan reward untuk sertifikasi dan coaching rutin. Sementara jika dikaitkan dengan smart ASN yaitu dengan klinik aplikasi digital seperti e-planning, SIPD atau PPID secara rutin. Untuk isu yang kedua, fragmentasi sistem digital antar unit jika dikaitkan dengan manajemen ASN yaitu dengan menetapkan peran dan job desk masing-masing. Dan jika dikaitkan dengan smart ASN yaitu dengan kemampuan standar kamus data, API dasar, dan audit. Untuk isu yang ketiga, resistensi budaya kerja konvensional jika dikaitkan dengan manajemen ASN yaitu dengan sponsor pimpinan, change agent unit, SKP berbasis hasil akhir seperti kepuasan atau waktu layanan. Dan jika dikaitkan dengan smart ASN yaitu dengan pembuatan dashboard publik atau ticketing online. Kelompok kami menggunakan USG untuk menapis ketiga isu tersebut, dengan hasil sebagai berikut. Isu pertama, kesenjangan kompetensi digital ASN memiliki tingkat urgensi 5, seriousness 5, dan growth 3, dengan total dari ketiganya adalah 13. Kemudian isu kedua, fragmentasi sistem digital antar unit, urgensinya kita berikan nilai 3, seriousness-nya kita berikan nilai 5, dan growth kita berikan nilai 2. Dari ketiganya, totalnya adalah 10 poin. Isu yang ketiga, resistensi budaya kerja konvensional. Nilai urgensinya kita berikan nilai 5, seriousness kita berikan nilai 3, dan growth kita berikan nilai 2. Total dari ketiganya adalah 10 poin. Dari ketiga isu tersebut, kita menyimpulkan bahwa prioritasnya ada di isu nomor 1, yaitu kesenjangan kompetensi digital ASN. Oke. Kami menggunakan teknik analisis untuk mencari akar masalah dengan menggunakan fishbone analysis, di mana di fishbone analysis kita bisa tahu akar masalahnya apa aja, aspek-aspeknya apa aja, mulai dari aspek kebijakan, aspek metode, aspek manusianya, aspek teknologi, dan juga lingkungannya. Selain kita bisa mencari akar masalah, kita juga bisa mencari solusi-solusinya.
Mungkin langsung saja untuk yang pertama itu ada aspek kebijakan, di mana dari isu atau masalah yang kita angkat belum ada standar kompetensi digital nasional untuk ASN. Solusi yang bisa diterapkan mungkin belum ada regulasi yang mewajibkan pelatihan digital sebagai pengembangan karir. Yang kedua adalah metodenya, aspek metode, di mana aspek metode ini uh, akar masalahnya adalah belum adanya SOP digitalisasi yang terintegrasi. Mungkin yang kedua adalah kurangnya pelatihan terkait literasi digital dan praktek langsung. Kemudian untuk aspek manusianya, SDM yang belum memiliki pemahaman terkait literasi digital. Terus kurangnya motivasi akibat beban kerja yang rutin. Terus aspek teknologi, yang pertama itu tidak ada platform terintegrasi untuk pembelajaran digital. Terus ada juga sistem digital yang digunakan terlalu kompleks atau tidak user friendly. Untuk aspek lingkungan, budaya kerja yang masih mengutamakan prosedur manual dan juga minimnya ruang eksplorasi atau eksperimen teknologi di unit kerja. Itu semua akar masalah yang ditemukan untuk satu isu, yaitu isu kompetensi digital ASN yang rendah dalam mendukung pelayanan publik. Mungkin seperti itu. Sebagaimana penjelasan yang disebutkan sebelumnya, jadi untuk solusi dari permasalahan ini dari kelompok kami yang pertama yaitu menciptakan kurikulum pelatihan digital berbasis jabatan fungsional, misalnya programmer komputer atau analis perencanaan. Yang kedua adalah mengembangkan dashboard terintegrasi untuk memudahkan ASN mengakses data lintas sistem. Yang ketiga adalah membentuk tim mentor digital di internal tiap unit kerja. Kemudian berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dari kelompok kami, kesimpulan pada permasalahan kali ini yaitu yang pertama, peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum memiliki beberapa isu. Dengan permasalahan utama yang ditemukan oleh kelompok kami adalah kesenjangan kompetensi digital pada aparatur sipil negara, di mana berdasarkan analisis masalah, ditemukan bahwa akar masalah diantaranya belum adanya regulasi yang mengatur standar kompetensi digital, kemudian belum adanya platform yang terintegrasi untuk pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara, dan terakhir adalah belum adanya pengawasan ataupun pelatihan dalam unit kerja. Mungkin itu dari paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.